Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian yang sedang menonton video ini. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dari operating reverse osmosis system. Total Dissolved Solid yang disingkat TDS adalah kandungan partikel senyawa organik dan anorganik yang terlarut dalam air yang meliputi mineral, garam, logam, dan ion-ion. Dalam hal ini, garam organik yang utama adalah kalsium, magnesium, kalium, natrium, bikarbonat, klorida, dan sulfat. Salah satu cara untuk menurunkan kandungan padatan terlarut dalam air dan sudah terbukti hasilnya hingga saat ini adalah reverse osmosis. Cara kerja reverse osmosis adalah dengan memberikan tekanan pada air sehingga menembus membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel ini memiliki kemampuan menahan kontaminan partikel padat, namun tetap dapat dilalui oleh molekul air. Agar air dapat melalui membran semi-permeabel, air harus ditekan hingga tekanan tertentu dengan menggunakan pompa reverse osmosis. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam membran, air harus dipastikan memiliki debitnya yang cukup, sehingga pompa reverse osmosis dipastikan akan selalu memompakan air. Bila pompa reverse osmosis terhubung dengan arus listrik, namun tidak terdapat suplai air, maka pompa reverse osmosis akan panas dan rusak. Install pompa pendorong Shimizu 125 watt. Install pre-filter housing 10 in dengan input-output setengah in, di mana ada 5 pre-filter housing. Sebelum air masuk ke membran semi-permeabel, sedimen dan klorin yang terkandung dalam air harus dihilangkan dengan menggunakan pre-filter. Media filter pada tahap pre-filter ini bermacam-macam tergantung besar dan jenis padatan yang ingin disaring. Pada intinya media pre-filter ini sangat diperlukan, karena bila tidak dipasang, maka membran reverse osmosis akan bekerja dengan berat sehingga akan cepat tersumbat oleh partikel-partikel padat. Setelah air keluar dari profilter kelima, pada kondisi ini, padatan-padatan telah banyak berkurang karena tersaring dalam sistem profilter tersebut. Selain itu, kualitas air juga sudah diperbaiki dalam sistem profilter ini. Oleh karena itu, sekarang air siap masuk ke dalam sistem membran reverse osmosis. Install booster pump. Agar air dapat menembus membran reverse osmosis atau disingkat membran RO, diperlukan reverse osmosis booster pump 36 volt DC yang memiliki kapasitas 800 galon per day atau disingkat JPD dan dilengkapi dengan adaptor 5 ampere. Pompa ini memiliki working pressure sebesar 70 psa, working flow rate 330 liter per jam, dan tekanan maksimum sebesar 150 psa. Input dan output pompa memiliki sambungan tipe drat berukuran 3/8 inci dengan selang 3/8 inci. Pompa ini berfungsi memompakan atau mendorong air yang sudah diolah pada sistem pre-aero. Karena pompa ini tidak dapat menghisap air, maka tekanan air harus cukup untuk dapat masuk ke pompa. Install klem plastik. Untuk menghasilkan kapasitas 1000 JPD, maka diperlukan 2 unit housing membran RO tipe 3013 dengan kapasitas masing-masing sebesar 500 GPD yang dipasang secara paralel, di mana masing-masing housing diisi dengan membran RO 500 JPD tipe 30133. Membran RO 500 JPD memiliki kemampuan mengalirkan cairan sebesar 500 JPD atau ekivalen dengan 78,85 liter per jam. Membran ini mampu menyaring padatan hingga 95%. Housing membran memiliki 2 buah output, yaitu air bersih dan air buangan. Air buangan memiliki kandungan TDS yang sangat tinggi. Untuk itu, air buangan dari membran RO tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam sistem RO karena akan memperparah kebuntuan pada membran RO. Namun air buangan ini masih dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Air yang keluar dari membran RO biasanya memiliki pH atau tingkat keasaman rendah dan rasanya sepah. Untuk itu, setelah air keluar dari membran RO, air
air akan dialirkan melewati sistem biosense yang berguna untuk memperbaiki kualitas air, yaitu dari sisi kejernihan air, bau, rasa, dan pH. Biosense pertama adalah postkarbon, merupakan bagian dari penyaringan reverse osmosis di mana berfungsi untuk memberikan rasa air yang lebih baik dibandingkan air RO tanpa adanya postkarbon. Air bersih yang keluar dari membran RO biasanya terasa hambar, pahit, dan sepah. Susunan biosense kedua, bioyellow atau bioenergi atau biokeramik. Bola keramik disebut bola karena dibentuk seperti bola-bola kecil, adalah mineral alami yang terbuat dari batu turmalin berkualitas tinggi, tanah liat, dan bahan keramik kesehatan multifungsi. Bola keramik energi ini digunakan untuk mengaktifkan, memurnikan, dan mineralisasi air. Bola keramik kuning dapat mengurangi klorin dari air yang mengalir dan selanjutnya mengubah keasaman air. Rasa air akan lebih segar dan enak ketika diminum. Susunan biosense ketiga adalah bioinfrared. Bola keramik inframerah adalah bahan keramik khusus yang dapat memancarkan sinar inframerah gelombang tertentu. Bola keramik inframerah terbuat dari berbagai mineral natural seperti turmalin, bubuk inframerah, kaolin, dan lain-lain. Susunan biosense keempat adalah bioalkalin. Bioalkalin ini berfungsi untuk menaikkan pH air. Bola keramik alkali dapat memecah kelompok molekul air yang lebih besar menjadi lebih kecil untuk mengaktifkan air, membasmi lebih dari 80% sampai 85% far infrared atau sinar inframerah jauh. Itu membuat air alkali yang memiliki nilai pH 7,5 sampai 8,5 dan melepaskan unsur mikromineral. Susunan biosense kelima adalah bio 5-in-1 atau bio reverse osmosis. Bio 5-in-1 berfungsi untuk mengaktifkan molekul air, meningkatkan kadar oksigen, menghilangkan bahan kimia, dan racun dari dalam air. Terakhir, setelah keluar dari sistem biosense, air akan masuk ke dalam tabung ultraviolet yang berfungsi sebagai pembunuh bakteri dan virus. Selang warna biru adalah output air yang sudah aman untuk dikonsumsi. Sinar ultraviolet atau disingkat UV adalah jenis radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dalam air melalui proses sterilisasi. Proses ini sangat efektif dan dianggap sebagai salah satu cara paling efisien untuk membersihkan air dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, dan jamur. Cara kerja lampu UV adalah dengan mengalirkan air di dalam pipa yang telah berisi lampu UV. Tujuannya adalah untuk menghancurkan mikroorganisme, patogen, dan kontaminan. Air yang telah melewati lampu UV ini sekarang sudah siap digunakan sebagai air minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Nah, inilah susunan sistem filter air di SMA Negeri 28 Jakarta yang dibuat secara customized, yang dipilih dan disusun berdasarkan kebutuhan yang ada. Kalian dapat membuat susunan filter RO sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya semakin banyak susunan filternya akan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum susunan filter ditentukan, kalian harus mengetahui karakteristik air yang ingin difilter dengan sistem RO sehingga proses RO berjalan efisien dengan biaya seperlunya. Oke, demikian video dari prinsip operating reverse osmosis system. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini, juga share. Terima kasih.